Di suatu bengkel keluar dari sebuah mobil towing lakon kita. Bradley, seorang yang kaku, tidak suka basa-basi. Saat itu juga bos pemilik bengkel keluar dari ruangannya, menyambut Bradley dan mengajak untuk ke ruangannya. Firasat buruk akan keadaannya saat ini. Tanpa basa-basi Bradley menolak untuk diajak masuk, bertanya apakah aku akan dipecat. No drama-drama. Bradley menerima keputusan dan Bradley pun pergi ke lokernya untuk siap berkemas segera pergi meninggalkan tempat. Lanang tidak bercerita kawan. Di perjalanan pulang, Bradley mencoba untuk tetap tenang. Terpikir olehnya tanggung jawab sebagai seorang suami untuk menafkahi istri. Sampai di depan rumah belum keluar dari mobilnya, ia melihat istrinya di dalam mobil sedang menelpon. Terlihat mencurigakan. Disamperin istrinya dan dilihat lehernya ada bekas cupang. Brad meminta HP istrinya, menumpahkan semua isi tas istrinya. Belum ketemu bukti dalam HP. Istri Bradley mengaku bahwa ia telah selesai berkencan dengan laki-laki lain. Dengan nada keras Bradley meminta istrinya untuk masuk ke dalam rumah. Siapa yang tidak marah jika orang yang kita cintai berselingkuh? Bradley melampiaskan amarahnya pada mobil istri. Bogem sana-sini. Sampai cukup puas Bradley melampiaskan amarahnya. Ia pun menemui sang istri. Memang Brad adalah seorang suami yang bijak. Tidak main pukul. Mengutamakan musyawarah, tanggung jawab, soleh, dan lanang. Diketahui memang 3 bulan terakhir setelah sang istri mengalami keguguran hubungan mereka agak rentan karena Brad yang jarang pulang dan tidak banyak komunikasi dengan istri. Hal ini membuat sang istri merasa kesepian dan lebih dari itu sang istri menyangka Brad juga sedang berselingkuh. Dalam kondisi mereka yang buruk ini Brad ingin memperbaikinya dan memulai dari awal. Akan memiliki anak, pindah ke tempat yang baru, dan menjadi keluarga yang bahagia. Keadaannya yang saat ini baru dipecat. Brad berencana akan menghubungi Yale. Istrinya menolak hal ini karena ini berarti suaminya akan menjadi pengedar lagi namun Brad meyakinkan hal ini dengan berjanji dia akan berhenti saat cita-citanya sudah terwujud. 8 bulan berlalu. Satu persatu impiannya mulai terwujud. Memiliki rumah mewah dan istrinya kini yang sedang mengandung. Saat mereka sedang asyik ngobrol panggilan dari Yale, bos Brad datang. Ia meminta agar Brad segera menemuinya untuk urusan bisnis. Saat mereka sudah bertemu, Yale mengatakan bahwa saat ini ia akan menjalin hubungan bisnis dengan seseorang. Brad diminta untuk melakukan tugas berkaitan dengan ini yaitu mengambil stok dagangan bersama dengan anak buah koleganya. Koleganya pun datang. Alaezar namanya. Bersama dengan anak buahnya, Roman dan Pedro. Dalam pertemuan ini sempat Brad menolak untuk bekerja sama karena dia yang biasa bekerja sendiri dan tidak percaya pada orang yang akan dijadikan partnernya. Namun Yale memberi tawaran kepada Brad akan memberikan cuti selama 3 bulan setelah anaknya lahir. Kesepakatan pun terjalin dan mereka akan beroperasi pada hari besok. Di tempat lokasi Brad meminta untuk meninggalkan pistol sebelum mereka mengambil barang. Roman yang sedari awal memang tidak cocok dengan cara kerja Bradley terlihat kesal namun ada Pedro yang mencoba menengahi mengatakan bahwa Brad yang memimpin saat ini. Brad yang membawa perahu ke titik barang disimpan. Saat sudah sampai, Pedro yang menyelam dan memotong rantai pengait. Barang berhasil didapat dan mereka pun kembali. Lagi-lagi cekcok terjadi karena Brad dengan siasatnya memerintahkan untuk jangan terlebih dahulu membawa barang ke atas sebelum keadaan benar-benar aman. Kali ini Roman menolaknya dan mendahului Brad menuju mobil dengan membawa barang ilegal tersebut. Sesuai dengan perkiraan Brad, polisi sudah siap mencegat mereka. Baku tembak pun terjadi antara Roman dan Pedro dengan pihak polisi. Brad hendak melarikan diri namun hal tersebut diurungkannya. Brad menyusul partnernya. Entah apa yang dipikirkan oleh Brad mungkin karena dalam dirinya menyadari bahwa hal yang telah dilakukannya sebagai pengedar adalah suatu yang salah dan semua ada hukumannya. Bukannya menolong, Brad malah membantu polisi dengan menembaki partnernya. Roman dan Pedro mati di tempat dan Bradley ditangkap polisi. Walau Bradley dalam kasus ini ikut membantu polisi tidak berarti dalam hukum Bradley bebas akan hukuman. Sebelum diadili oleh hakim sempat Bradley diinterogasi tentang siapa yang mempekerjakannya namun dalam interogasi Bradley menutup mulutnya rapat-rapat. Tidak memberikan informasi sedikit pun kepada polisi. Ini menunjukkan bahwa Bradley memang seorang yang profesional dan siap menanggung apapun resiko dari pekerjaan yang ia lakukan. Bradley juga mengatakan kepada istrinya agar ia tidak usah ikut campur dengan hal ini.
Bradley berpesan agar istrinya tetap berada di rumah sampai ia bebas dari hukuman. Dalam persidangan Bradley dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Hal ini membuat mimpi Bradley untuk menjadi ayah harus tertunda. Stop there. Move your clothing. Leave your underwear on. Hari pertama Bradley di penjara dilaluinya dengan kepatuhan. Dengan penuh kesabaran ia patuhi semua peraturan penjara. Sementara itu sang istri yang berada di rumah sendirian mendapati tamu tak diundang. Entah siap tamu tersebut tapi yang jelas ia memiliki niat jahat kepada istri Bradley. Di hari kedua, Bradley mendapat kunjungan dari seseorang yang mengaku dokter kandungan sang istri. Saat Bradley menemui orang tersebut bukan sang dokter yang ditemui melainkan orang suruhan dari Alaezar. Ia mengatakan bahwa Alaezar menginginkan bayaran atas kerugian yang ia alami karena kelakuan Bradley. Alaezar menginginkan Bradley untuk membunuh seorang tahanan bernama Christopher yang ditahan di penjara Redcliffe. Penjara paling ketat yang berisi tahanan dengan kasus kejahatan yang berat. Jika Bradley menolak dan tidak bisa membunuh orang tersebut, Alaezar mengancam akan menggugurkan bayi yang tengah dikandung istri Bradley. Karena hal ini Bradley mencoba untuk bisa ditahan di Redcliffe dengan cara membuat masalah di penjaranya saat ini. Saat petugas sedang mengawal Bradley menuju sel selepas kunjungan, Bradley menghajar petugas penjara tersebut sampai tangan sang petugas patah dibuatnya. Petugas yang lain segera menghajar Bradley untuk diamankan. Right the floor. Get over in Redleaf. Akhirnya Bradley ditransfer ke penjara yang lebih ketat, yaitu penjara Redcliffe. Di sana Bradley ditempatkan di sel nomor 56. Seperti predikatnya sebagai penjara bagi kriminal berbahaya. Di sini fasilitas penjara dibuat dengan sangat baik untuk menyiksa tahanan. Terlihat sel Bradley sekarang begitu pengap, hanya ada ventilasi kecil untuk masuk cahaya dan sedikit udara segar. Ditambah dengan adanya kloset rusak penuh dengan tai, yang sudah menjadikan ruangan tersebut begitu tidak nyaman. Di taman, saat semua tahanan berkumpul untuk menyegarkan diri, Bradley coba mencari informasi tentang Christopher. Tidak mendapati informasi. Melihat ada segerombolan tahanan yang terlihat mendominasi, Brad coba membuat kegaduhan lagi. Perkelahian pun terjadi. Last time I checked, the colors of the flag weren't white. Dengan pukulan pelan namun bertenaga, Bradley mengalahkan lawannya. Perkelahian berhenti saat petugas memerintahkan semua tahanan agar mengangkat tangan. Belum cukup dengan hal ini, Bradley masih mencoba membuat dirinya bisa dikirim ke sel nomor 99 dengan menyerang petugas penjara. Sesuai protokol, Bradley sudah memenuhi kriteria agar bisa dimasukkan ke dalam sel yang lebih ketat. Menuju sel 99, kepala Brad dipakaikan penutup dan saat sebelum masuk, Bradley dipakaikan sabuk di mana sabuk tersebut adalah alat penyiksa yang dikendalikan dengan remote. Next month, you'll wear this. Di dalam sel terlihat banyak serpihan kaca yang memenuhi lantai. Luka Bradley menjadi semakin banyak. Sementara itu, istri Bradley sedang berada di tempat penyanderaan. Dari luar datang juru bicara Alaezar dan seorang dokter yang akan siap memeriksa istri Bradley. Mereka bersiap dan hanya tinggal menunggu perintah dari Alaezar sebelum aborsi dilaksanakan. Kembali ke tempat Bradley. Di dalam sel Bradley mencoba mencari orang yang menjadi targetnya memanggil-manggil nama Christopher. Petugas mendengar suara Bradley dan memarahinya, memberitahu bahwa tidak ada tahanan yang bernama Christopher. Entah apa yang akan terjadi. Petugas membuka pintu sel menyuruh Bradley keluar, mengatakan ada seseorang yang ingin menemuinya. Petugas mengawal Bradley menuju suatu tempat. Ternyata, selain menjadi penjara, tempat ini juga ternyata menjadi markas dari Alaezar. Dan memang Christopher tidak pernah ada. Ini hanyalah cerita yang dibuat Alaezar agar Bradley mendatangi tempat ini dan bisa balas dendam dengan menyiksa Bradley. Bradley dihajar, dipukul dengan kursi besi. Dan yang paling membuat kewalahan adalah sabuk setrum yang terus-terusan dimainkan Alaezar. Sampai akhirnya Bradley pingsan dan dibawa kembali ke dalam sel. Pada jam makan,
Bradley yang masih belum tersadar dibangunkan petugas dengan setrum sabuk. Satu yang dipikirkan oleh Brad sekarang. Dia harus secepatnya menyelamatkan istrinya dari Alaezar. Sambil menyiapkan tenaga dia juga coba mengatasi sabuk setruman. Dia menggunakan alas sepatunya untuk membuat isolator agar setrum dari sabuk itu bisa diminimalisir. Hal tersebut efektif. Saat petugas dari luar menekan tombol aktif sabuk, Bradley tidak Should I merasakan make it out to setrumnya. Mister? Si petugas hendak membawa Bradley kepada Alaezar lagi. Ini adalah kesempatan bagi Bradley untuk bertemu Alaezar dan segera menyelamatkan istrinya. Dengan sigap Bradley menghajar petugas penjara dan meminta kunci agar dia bisa melepaskan borgol dan sabuk setrum. On you. Give me the keys. Fuck no. Sambil membawa pentungan, Bradley menuju tempat Alaezar. Di tempat Alaezar berada, tanpa basa-basi, Brad melempar pentungan yang ia bawa ke anak buah Alaezar. Tekad yang kuat dan skill bertarung jalanan Bradley menjadi kombinasi yang sempurna. Tidak ada yang bisa menghalangi Bradley saat ini. Bawahan Alaezar yang lain menyerang. Namun sudah bisa dipastikan, mereka yang melawan Bradley saat ini sama saja sedang setor nyawa. Melihat situasi ini, Alaezar dengan segera memanggil bawahannya, mencoba mengancam Bradley, memberikan perintah kepada bawahannya, jika ia tidak memanggil dalam waktu 10 menit. Segera mulai aborsi istri Bradley. Dan jika 1 jam ke depan ia tidak melakukan panggilan maka segera cincang istri Bradley. Ancaman dibalas dengan ancaman. Tidak menuruti Alaezar untuk kembali ke dalam sel, Bradley memukul Alaezar, mematahkan kaki Alaezar dan meminta PIN HP. Bradley menghubungi bawahan Alaezar. Alaezar menolak untuk membatalkan perintahnya. Namun siksaan Bradley tidak main-main. Akhirnya Alaezar menyerah dan berjanji akan melepaskan istri Bradley. Penjahat tetaplah penjahat. Bradley tidak percaya mentah-mentah janji Alaezar, meminta agar istrinya segera diserahkan kepada Yale. Sekarang istri Bradley akan dibebaskan. Segera ia akan diantar kepada Yale. Saat sedang menunggu kabar istri Bradley, ketua sipir penjara datang. Bradley menyuruh ketua sipir agar jangan ikut campur saat ini atau ia akan membunuh petugas penjara. Bradley berjanji setelah kabar dari istrinya datang ia akan menyerahkan diri ke petugas penjara. Istri Bradley kini sudah bersama Yale. Yale segera menghubungi Bradley. Bradley memastikan keadaan istrinya baik-baik saja begitupun keadaan kandungannya. Pursoon. There. Don't worry about what's going on over here. I think that's over now. Istrinya sudah aman dan panggilan pun berakhir. Masih ada 1 menit untuk Bradley menyerahkan diri ke petugas. Sedih dan marah dilampiaskan semua oleh Bradley saat ini. Ia mengeksekusi Alaezar dengan brutal. Petugas masuk ke dalam sel dan film berakhir.